Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBK Kejapi Tirtinamunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-139 tanggal 19 Mei 2025 diambil dari kitab Efesus atau surat daripada Rasul Paulus pasal 1 ayat 2. Berkat rohani dari Yesus. Itulah perikop. Sebagai nats adalah kasih karunia dari damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Saya Paulus, Rasul Yesus Kristus atas kehendak Allah, mengharap semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberi berkat dan sejahtera kepada kalian. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Asini roha madihamu dohot dame. Sian debata amatta dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita mau mencoba menganalisa apa latar belakang mengatakan seperti ini, bahwa damai sejahtera Allah dan dalam nama Yesus Kristus menyertai kita. Apa latar belakang daripada Rasul Paulus mengatakan pesan seperti ini? Latar belakang Rasul Paulus adalah mencerminkan penyelamatannya sebagai seorang rasul yang diutus untuk memberitakan Injil, serta perannya dalam membangun jemaat di Efesus dan tempat-tempat lainnya. Jadi latar belakang Paulus sebagai Rasul Yesus yang dikehendaki oleh Allah untuk memberitakan firman baik di jemaat Efesus maupun di tempat lainnya. Artinya supaya semakin banyak mendapatkan damai sejahtera Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Itulah latar belakang di benak, di pikiran, di otak daripada Rasul Paulus. Supaya semakin banyak orang terberkati di dunia ini. Tidak hanya terbatas pada orang-orang tertentu. Dan tadi dalam khotbah kemarin kita lihat, supaya berita firman itu juga termasuk kepada orang-orang yang non-Yahudi. Nah, inilah latar belakang Paulus menyampaikan salam damai kepada semua orang-orang di jemaat Efesus dan juga jemaat-jemaat lainnya. Nah, kemudian kalau kita melihat Paulus sebelumnya dikenal sebagai Saulus. Jadi sebelum menjadi Paulus, dia namanya Saulus. Dan dia adalah sebagai seorang Farisi yang sangat terpelajar. Dan awalnya dia menganiaya jemaat Kristen. Dia menganiaya jemaat Kristen awalnya. Namun setelah mengalami pertemuan yang dramatis dengan siapa? Yesus Kristus. Pada saat dia hendak melakukan perjalanan ke Damaskus, disitulah dia ditangkap oleh Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 9. Hidupnya berubah total menjadi penginjil dan sesuai dalam perikop hari ini. Efesus pasal 1 ayat 2. Damai
sejahtera dari Tuhan Allah dan Yesus Kristus. Berhasil dia jadi penginjil. Dan di sini dikatakan juga habis gelap terbitlah terang. Di dalam kegelapan dia menganiaya jemaat Kristen. Di dalam terang dia menjadi pembawa damai dan penginjil atas rasul-rasul Yesus sesuai dengan kehendak Allah. Itulah latar belakang daripada Paulus menjadi penginjil. Ia menyampaikan berkat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, menunjukkan fokusnya pada hubungan yang erat ya dalam umat yang percaya dengan Tuhan. Jadi kalau dia sudah memberitakan damai dari Allah dan Yesus Kristus, itu maksudnya adalah supaya hubungan itu erat dengan Allah dan juga manusia. Karena Yesus adalah juru damai antara manusia dan Allah yang tadinya sempat retak. Dan kedatangan dia adalah sebagai juru damai. Paulus menekankan hubungannya yang erat antara manusia dan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai jemaat yang diberikan nasihat. Itulah latar belakang Paulus menyampaikan damai sejahtera supaya hubungan manusia terjalin kembali dengan Tuhan. Nyambung kembali hubungan itu yang dulu sudah tercipta dan ini diciptakan kembali, mengingatkan supaya semakin erat hubungan manusia dengan Tuhan. Apa tujuan Paulus dalam perikop ini? Tujuan Rasul Paulus dalam ayat ini adalah mempertegas identitas mereka sebagai orang-orang kudus dan yang setia di dalam Kristus. Jadi ini penegasan sebenarnya. Damai sejahtera Allah kepadamu adalah penegasan kepada orang-orang percaya sebagai pengikut Kristus. Paulus ingin mengingatkan selamat akan kasih karunia dan damai. Jadi dia ingin mengingatkan jemaat mendapatkan keselamatan dan kasih karunia dan damai sejahtera yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi Efesus 1 ayat 2, damai sejahtera Allah dan karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus hanya bisa ditemukan di dalam hubungan kuat dengan Tuhan. Tanpa hubungan kuat dengan Tuhan itu tidak bisa kita menemukan damai. Hanya berhubungan dengan Tuhan kita mendapatkan damai. Nah, maka kalau kita melihat apa tujuan utama daripada perikop ini, kasih karunia dan damai sejahtera hanya dapat diterima di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Selain daripada itu tidak bisa didapatkan damai. Walaupun ada damai yang kita dapat, ada damai yang kosong. Seperti iblis juga bisa menyampaikan damai, tapi damai yang menghanyutkan, bukan damai sejahtera yang dari Allah. Nah, kemudian kalau kita melihat yang kedua tujuan daripada perikop ini menjalin hubungan dengan erat Bapa Tuhan Allah dan Yesus
Kristus dan yang dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi supaya tujuan utamanya adalah mengadakan hubungan yang erat dengan Bapa, Yesus Kristus, dan pembimbing adalah Roh Kudus. Kemudian tadi dikatakan bahwa damai sejahtera itu hanya ada pada diri Allah dan Yesus Kristus. Nah, kemudian dengan menjalin hubungan itu, maka kita mengembalikan hubungan yang baik dengan Tuhan Allah yang sudah banyak retak karena digoda oleh si iblis. Maka back to basic, berhubungan dengan Allah dalam doa dan dalam tindakan kita sehari-hari. Maka dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, dan tabah dalam penderitaan, dan tekunlah berdoa. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Setiap berkat yang datang dari Tuhan merupakan rasa damai, dalam arti kita diingatkan untuk hidup dalam pengharapan dan bersyukur, mengingat bahwa segala sesuatu yang kita terima adalah anugerah Allah yang tak terhingga. Jadi karena anugerah Allah itu tak terhingga diberikan kepada kita, maka wajib hukumnya kita hidup dalam bimbingan Tuhan Allah. Jadi setiap berkat yang datang dari Tuhan menciptakan rasa damai. Kalau bukan menciptakan rasa damai, itu bukan dari Allah. Maka dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena dia layak disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi dalam hal ini, kalau kita sudah dipenuhi dengan damai sejahtera dan karunia, kita menjadi anak-anak Allah. Dan sebelumnya kita sudah diingatkan dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-33. Ya, Allah mengatakan, perjanjianku ku buat dengan bangsa Israel. Apa dikatakan perjanjian itu? Hukum-hukumku akan kutulis dalam hati mereka dan kutaruh dalam batinnya, sehingga aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi kita sudah diangkat oleh Allah sebagai anak-anak Allah apabila kita pembawa damai. Nah, jadi dalam pesan moralnya adalah seperti dikatakan, bersukacita dalam pengharapan dan tekun dalam kesusahan, ya, tabah dalam kesusahan, dan tekun dalam doa. Tekun dalam doa, komunikasi dengan Tuhan tidak terputus. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam kesusahan, dan tekun dalam doa, komunikasi dengan Tuhan. Kemudian apa implementasi daripada perikop ini? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Implementasi dapat dilihat, ya, dalam sikap dan perilaku, ya, sehari-hari, di mana seseorang diajak untuk, ya, menyambut dan membagikan berkat serta damai sejahtera yang berasal dari Allah dalam hidup mereka. Jadi kita sudah menerima berkat,
menerima damai, maka wajib kalau kita juga memberkati dan menyebarkan berkat tersebut. Nah, hal ini kita harus fokus ya, menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi implementasinya adalah sikap dan perilaku kita. Nah, apa yang dimaksud dengan sikap? Ya. Apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap adalah suatu pemahaman konsep pada pola pikir untuk menyatakan sesuatu dalam rangka memperbaiki saluran komunikasi. Ya. Selanjutnya dikatakan dalam perilaku. Jadi sikap itu ya, adanya pola pikir untuk menyampaikan sesuatu yang dijabarkan dalam perilaku. Bagaimana sikap kita? Kita mempunyai sikap. Ada istilah sikap. Saya tidak berprasangka buruk. Saya tidak mau ya memperbincangkan kepada kewarasan daripada orang. Apakah dia waras apa tidak? Kita tidak memperbincangkan itu. Kemudian kita memperhatikan hubungan kita dan ingin ya menyebarkan persahabatan. Itulah sikap kita. Kita tidak berprasangka buruk terhadap orang dan kita tidak ingin melihat apakah dia waras apa tidak. Itulah yang sikap kita. Tapi kita ingin membicarakan apa yang menjadi kesepakatan kita. Nah, jadi di sini dikatakan dalam implementasinya adalah antara sikap dan perilaku. Dan sikap ini juga bisa dijabarkan di dalam bahwa kalau seandainya direct control yang bisa kita kontrol, tentu yang kita perbaiki adalah karakter kita, sifat-sifat kita yang kurang baik. Itu bisa kita kontrol dengan baik. Artinya predictable, bisa diprediksi. Kemudian ada yang indirect control. Tidak bisa kita kontrol langsung. Disinilah kita harus memakai circle of influence. Memakai lingkaran pengaruh. Dengan pengaruh orang lain, kita bisa mendapatkan sesuatu. Jangan hantam kromo. Kita tidak pernah kenalan, tapi kita langsung bicara apa. Kalau kita belum pernah kenal, kita cari orang yang kenal dengan dia. Sehingga komunikasi kita menjadi baik. Itu dinamakan circle of influence. Masuk dalam lingkaran pengaruh. Seperti itulah hidup yang diinginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada satu lagi sikap kita yaitu uncontrol. Kalau kita tidak bisa kontrol sama sekali, misalnya kita masuk dalam suasana kampung, tempat yang lain, apa yang kita rubah? Kita merubah adalah sikap dan perilaku kita. Itu yang mau kita rubah. Jadi direct control yang bisa kita kontrol langsung, kita rubah adalah perilaku kita, habit kita rubah. Tapi kalau indirect control, kita harus merubah dan memakai lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh kita yang mau kita pergunakan. Circle of influence. Kalau uncontrol sama sekali tidak bisa kita kontrol, kita pakailah di sini sikap dan perilaku. Nah, dalam implementasi pada saat ini, bagaimana sikap dan perilaku kita tentang damai sejahtera dan karunia yang diberikan oleh Allah dalam nama Bapa dan Yesus Kristus. Bagaimana sikap kita? Sinilah
menjalin hubungannya erat dengan Tuhan. Jadi jelas sikap dan perilaku kita menerima berkat dan menyalurkan berkat tersebut. Jangan terhenti hanya menerima, tapi juga memberi, karena itulah ucapan syukur dan berbagi dengan sesama. Semoga dalam hidup kita jadilah menjadi saluran berkat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam tindakan, baik dalam perbuatan, maupun dalam pembicaraan kita. Amin. Tuhan memberkati.